Baik, untuk step berikutnya adalah kita pengaturan header dari JBus. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, tapi akan saya jelaskan cara yang paling cepat saja, yaitu kita masuk ke tempat install JBus, yaitu di C folder YIM, masuk di JBus control panel seperti yang terlihat di monitor. Nah, di sini ada dua gambar foto di kanan kiri. Format foto yang bisa kita masukkan yaitu format PNG ataupun GIF. Jadi untuk JPG dan sebagainya tidak bisa, tinggal kita edit. Kita pilih. Begitu juga dengan yang sebelah kanan, kita pilih. Lalu untuk tulisan dari nama sekolah atau yayasan kita setting di tengah seperti ini. Setelah itu kita simpan. Maka jadilah seperti yang Anda lihat di layar monitor. Kita mulai masuk ke inti dari software ini. Kita mulai dari akademik terlebih dahulu. Kita klik akademik, kita masukkan password JBus, password bawaan. Passwordnya yaitu password. Kita login. Nah, disuruh untuk mengisi semacam master data, yaitu sebagai data awal untuk kita pengerjaan step-step berikutnya. Kita lihat di atas ini ada referensi, PSB atau penerimaan siswa baru, guru dan pelajaran, jadwal dan kalender kesiswaan, presensi, penilaian, kenaikan dan kelulusan, mutasi, pengaturan dan keluar. Kita mulai dari yang pertama, yaitu referensi. Yang pertama kita lakukan sesuai flowchart yang bisa Anda lihat di layar monitor, yaitu kita klik, kita atur pegawai dulu. Di sini ada beberapa jenis pegawai atau karyawan, yaitu kita bisa lihat di sini ada akademik dan non akademik. Akademik yaitu berhubungan langsung dengan siswa, dengan pengajaran di kelas, sedangkan non akademik selain dari kegiatan belajar mengajar seperti tata usaha, satpam dan sebagainya. Di sini sudah saya buat ada 17 nama, 17 contoh, yang mana sudah saya bagi ke beberapa bagian, yaitu akademik terdiri dari 14 orang, non akademik terdiri dari 3 orang. Kita bisa menambahkan nama pegawai di sini dengan menekan tombol tambah pegawai yang ada di pojok kanan, seperti yang bisa Anda lihat. Kita pilih bagian ini non akademik apa akademik. Kita coba non akademik. NIP kita isi sesuai dengan nomor induk pegawai yang mana sudah terdaftar di Departemen Dalam Negeri. Kita anggap saja ini NIP dari pegawai tersebut. Nama Bagus Ardianto. Gelar awal sarjana teknik. Gelar akhir magister teknik. Panggilan Bagus. Tempat lahir Surabaya. Tanggal lahir 14 Juni 1980. Agama
Islam, kita bisa menambahkan agama dengan mengklik tombol tambah. Selanjutnya suku Jawa, menikah, nomor identitas yang ada di KTP, alamat Surabaya, nomor telepon, maaf, itu untuk nomor telepon rumah, masukkan nomor telepon HP, email jika ada, dan kita pilih choose file untuk memberikan foto. Kita pilih, akan saya skip, dan kita simpan. Maka Bagus Ardianto akan teregistrasi sebagai pegawai non-akademik. Baik, setelah kita mengisi data pegawai, kita lanjutkan yaitu mengisi departemen, data departemen. Di sini sudah saya berikan beberapa contoh departemen SMA, SMP, SD, SMK, bimbel, yang mana kepala sekolahnya adalah nama dari karyawan atau pegawai tadi di referensi sebelumnya. Kita bisa menambahkan departemen dengan mengeklik tambah departemen seperti ini. Kita isikan misalnya TK. Kepala sekolah bisa kita pilih dari nama pegawai. Di sini kita coba pilih Bagus Ardianto, urutan ke-6, kita simpan. Maaf, urutan 6 sudah digunakan, kita urutan 7. Nah, seperti ini. Kita muncul nama departemen baru, TK, kepala sekolahnya Bagus Ardianto, statusnya aktif. Selanjutnya, setelah kita mengatur departemen, kita mengatur identitas sekolah, yang mana di dalamnya terdapat logo dan header untuk pelaporan atau surat menyurat. Kita klik di sini untuk misalkan mau mengubah logo, choose file dari harddisk, klik salah satu, open, simpan. Maka secara otomatis logo sekolah akan berubah. Sedangkan untuk mengubah nama sekolahnya, klik di pengaturan, kita isikan sesuai alamat sekolah yang kita mau. Klik simpan. Sudah, pengaturan logo dan header selesai. Setelah pengaturan identitas, kita sekarang mengatur angkatan sesuai dari flowchart, yaitu dari departemen ke angkatan, tingkat, tahun ajaran, dan semester. Kita atur pendataan angkatan. Di sini ada kolom angkatan, keterangan, dan status, yang mana di dalam angkatan ini ada angkatan 2011, 2012, dan 2013. Apabila kita mau menambah angkatan, hanya cukup mengeklik tambah angkatan dari SMA, angkatan
tanggal 2014. Itu keterangannya angkatan 2014 2015. Kita simpan. Sudah. Nama angkatan, ulangi, angkatan sudah muncul di tabel. Kita kembali ke referensi, kita mengatur tingkat. Seperti halnya angkatan, kita tambah tingkat. Pada tabel sudah ada tingkat 10, 11, 12. Kita ambil tingkat 13, urutan keempat. Kita simpan. Sudah muncul, statusnya aktif. Kita kembali ke referensi, kita atur pendataan tahun ajaran. Yang mana tahun ajaran untuk angkatan 2012-2013 tanggal mulai 1 Juni 2012, tanggal akhir 31 Juli 2013. Kita bisa tambah tahun ajaran. Tahun ajaran 2013-2014, tanggal mulai kita pilih 18 Juli, tanggal akhir 15 Juni. Kita klik simpan. Sudah akan muncul 2013, 2014, tanggal mulai 18 Juli, tanggal akhir 15 Juni. Kita kembali ke referensi, kita data semester 1, semester 2 sudah ada di tabel. Kita klik tambah semester 3, simpan. Sudah muncul dan statusnya aktif. Ini untuk semester yang sedang berjalan saat ini. Kemudian untuk berikutnya yaitu pendataan kelas. Setelah kita tadi mengisi data di angkatan, tingkat, dan tahun pelajaran, kemudian kita data kelas. Tahun pelajaran 2013-2014, tingkat 10, klik untuk menampilkan kelas. Tidak ditemukan adanya data karena masih baru dibuat. Klik di sini untuk mengisi data baru. Kelas 10D. Wali kelasnya kita pilih dari daftar gawe. Kita isi Farhan Suparhan, kapasitas 30 orang. Kita simpan. Nah, sudah di sini kita membuat sebuah kelas dengan kapasitas 30 orang dan masih belum terisi. Setelah kita mengisi referensi pada tahap pertama, tahap berikutnya yaitu mengisi PSB atau penerimaan siswa baru. Proses pertamanya yaitu proses penerimaan siswa baru. Kita klik di sini. Di sini sudah ada inputan pendaftaran SMA 2011. Pada awalan PSMA 1 jumlah 12, status tidak aktif.
kita tambah proses, nama proses, pendaftaran SMA 2013, ulangi 2012, kode awalan SMA 2, simpan. Nah, akan muncul di sini pendaftaran SMA 2012 ke SMA 2 jumlah 0, status aktif. Setelah proses penerimaan siswa baru selesai, kita lanjutkan pengisian kelompok calon siswa. Klik tidak ditemukan adanya data, kita klik di sini. Isi kelompok gelombang 1, kapasitas 40 orang. Simpan. Sudah terisi di sini gelombang 1, kapasitas 40 orang. Kita coba tambah kelompok lagi. Gelombang 2, kapasitas 30. Kita simpan. Setelah kita tadi selesai mengisi kelompok calon siswa, langkah selanjutnya yaitu mengubah konfigurasi pendataan PSB. Klik di sini. Nah, kita dihadapkan pada sebuah tabel yang mana berisi tentang jenis kode dan nama. Untuk line pertama yaitu sumbangan pertama, kita kasih kode SW, yaitu sumbangan wajib. Untuk sumbangan kedua SS, yaitu sumbangan sukarela. Untuk ujian pertama kita kasih kode FIS, berarti fisika. Kedua KIM, berarti kimia. Berikutnya IND, artinya bahasa Indonesia. Berikutnya ENG, bahasa Inggris. Ujian keempat, ulangi ujian kelima, AGM, berarti agama. Berikutnya UMUL, artinya muatan lokal. Cukup, kita simpan. Oke. Nah, kita mendapatkan data seperti ini. Setelah kita melakukan konfigurasi pendataan PSB, langkah selanjutnya yaitu pendataan calon siswa. Klik di calon siswa, kita klik di sini. Tidak ditemukan adanya data, klik di sini. Kita isi NISN, NIK, nomor
nomor UN sebelumnya. Perlu diketahui ini data adalah data dummy, namanya Fandi Rahman, panggilan Fandi, tulisan laki-laki, tempat lahir Jakarta, tanggal lahir 8 agama Islam, suku Sunda, status reguler, kondisi berkecukupan, dari 2 saudara, anak kandung, jumlah saudara kandung 2, salah satu, semua bahasa Indonesia, foto terlewati, alamat Jalan Kebayoran, pos jarak sekolah 5 km, telepon SMPN bisa membaca, nomor ijazah, ijazah, golongan darah B, badan 65, tinggi 170, ya,
Pendataan calon siswa telah dilaksanakan. Selanjutnya kita menempatkan data tersebut pada penempatan siswa baru. Klik di sini. Klik di sini. Klik tampil. Maka akan muncul beberapa nama siswa yang telah diinputkan. Dari masing-masing ini kita tempatkan ke dalam kelas yang tersedia. Kita masukkan di kelas A, Ardiansyah. Nisnya 1, 2, 3, 4. Simpan. Dalam kelas B, Fandi Rahman. Terposting di kelas B untuk Fandi Rahman. Sekarang Mira Aditya, kita postingkan ke kelas B juga. Simpan. Ratihaya kita kasih di kelas A. Simpan. Shania Twain kita masukkan di kelas A juga. Simpan. Nah, seluruh siswa yang masuk sudah terpostingkan ke dalam beberapa kelas, yaitu kelas A dan kelas B. Kita kembali ke PSB. Nah, untuk pengisian PSB sudah selesai. Untuk mengecek statistik penerimaan siswa baru, kita klik di sini. Statistik. Kita di sini bisa memilih beberapa kategori yang akan kita tampilkan data statistiknya. Seperti agama, asal sekolah, golongan darah dan sebagainya sampai usia. Bisa kita tampilkan di sini sebagai contoh saja. Jenis kelamin. Nah, di sini akan muncul data statistik bahwasanya laki-laki ada jumlahnya 2 orang, perempuan 3 orang, persentasenya 40% dibanding 60%. Setelah PSB terisi, langkah selanjutnya yaitu mengisi guru dan pelajaran. Di sini dipisahkan antara pelajaran dan guru. Untuk pelajaran, klik pendataan pelajaran. Di sini sudah saya buat beberapa macam mata pelajaran. Kita tambah satu lagi. Nama kimia. Singkatan kim, sifat wajib. Simpan. Nah, sudah muncul kimia. Kita kembali ke guru dan pelajaran. Setelah kita mendata mata pelajaran, selanjutnya kita buat data pada program pembelajaran.
atau RPP, rencana program pembelajaran. Di sini sudah saya kasih contoh agama. Kodenya AGM 101. Materinya iman kepada kitab-kitab Allah. Deskripsinya A. Standar, kompetensi, B. Kompetensi dasar, dan seterusnya. Kita bisa menambah RPP dengan mengklik tombol yang di sebelah sini untuk menambah deskripsi ataupun materi yang akan diberikan. Setelah rencana program pembelajaran dibuat, selanjutnya kita membuat jenis-jenis pengujian. Kita klik. Di sini sudah saya contohkan beberapa mata pelajaran dan beberapa jenis pengujian. Sebagai contoh, agama, jenis pengujian kuis, singkatan KS, pekerjaan rumah PR, dan sebagainya, ulangan, ULG. Anda dapat menambahkan jenis pengujian dengan menambah di sini. Setelah mengisi data jenis-jenis pengujian, selanjutnya kita mengisi aturan pemberian grading untuk rapor siswa. Di sini kita pilih guru dari daftar pegawai. Misalkan contoh, kita pilih Sri Wahyuni. Sudah saya contohkan bagaimana pemberian grading. Aspek penilaian saya buat ada afektif dan pemahaman konsep. Untuk grading A nilai 8 sampai dengan 9. Seterusnya untuk nilai E 0 sampai 3. Pemahaman konsep A 7,5 sampai dengan 8, sedangkan E 0 sampai dengan 3,5. Untuk tingkat 10. Untuk tingkat 11 berbeda lagi pemberian gradingnya. Jadi masing-masing guru bisa memberikan grading atau penilaian masing-masing sesuai dengan bidang studinya. Aturan pemberian grading untuk rapor siswa sudah kita buat baru saja. Selanjutnya kita membuat aturan perhitungan nilai untuk rapor siswa. Kita pilih guru, kita pilih Eka Sanjaya, klik agama, mata pelajarannya. Nah, di sini kita dilihatkan pada aspek penilaian dan bobot perhitungan nilai rapor. Contoh sudah saya buat. Untuk afektif, aspek penilaiannya, bobot perhitungannya yaitu untuk ulangan 20, kuis 5, pekerjaan 20, ujian tingkat semester 20, ujian akhir semester 20, tugas 10. Untuk bobot perhitungan nilai rapor dari segi penilaian afektif. Kalau misalkan Anda mau membuat perhitungan lagi untuk aspek penilaian yang lain, tinggal Anda masukkan data dan klik di sini. Setelah pendataan pelajaran selesai, selanjutnya kita pendataan guru. Kita klik di sini. Pelajaran yang kita lihat di sini akan didistribusikan dengan sejumlah guru yang ada. Sebagai contoh, agama diampu oleh Eka Sanjaya, bahasa Inggris diampu oleh 2 orang, yaitu Andi Fikri dan Zahra Ayudhya. Begitu seterusnya sampai pendidikan kewarganegaraan. Setelah pendataan guru dan pelajaran selesai, langkah selanjutnya yaitu penjadwalan dan kalender. Jam belajar kita klik,
Di sini kita atur jumlah jam pelajaran mulai dari jam pertama sampai dengan jam 9. Sebagai contoh, jam pertama mulai 06.30 sampai 07.15, jam kedua 07.15 sampai 08.00, dan seterusnya sampai jam ke-9 jam 12.15 sampai 13.00. Setelah pendefinisian jam belajar selesai, dilanjutkan dengan penyusunan jadwal setiap kelas. Kita klik. Nah, di sini kita bisa mengatur dalam satu kelas itu jam berapa saja diajar oleh pengampu mata pelajaran. Sebagai contoh, hari Senin jam 6.30 sampai jam 08.00 diajar oleh Eka Sanjaya materi mata pelajaran agama. Selasa jam ketiga dan keempat diajar oleh Zahra Ayudia mata pelajaran bahasa Indonesia. Begitu juga dengan jadwal yang lain. Kita kembali ke jadwal dan pelajaran, yaitu penyusunan jadwal setiap guru. Kita klik di sini. Kita contoh saja Zahra Ayudia yang kita lihat tadi di jadwal setiap kelas. Kita centang Zahra Ayudia telah terisi jadwalnya hari Selasa jam ketiga dan 4. Bisa kita tambahkan pada hari dan jam yang lain pula. Kita kembali ke jadwal dan kalender, rekapitulasi jadwal setiap guru. Nah, dari tabel ini bisa kita lihat bahwasanya masing-masing guru mempunyai jumlah mengajar dan di kelas mana sudah terrekod semua di sini, sehingga inilah yang menjadi pegangan guru sebagai dasar untuk mengajar setiap harinya. Setelah selesai menyusun jadwal dan rekapitulasi jadwal setiap guru, berikutnya yaitu kalender akademik. Kita lihat. Nah, di sini kita dihadapkan pada tabel dalam jangka waktu 1 tahun yang mana ada kegiatan dan waktu pelaksanaan. Seperti ini. Seperti kegiatan belajar mengajar dari minggu pertama bulan Juni sampai bulan November 2011. Outbound pada tanggal ke-6 sampai tanggal 11 bulan Juni tahun 2011. Begitu juga dengan liburan UTS, pesantren kilat, dan UAS. Tanggal 4 sampai tanggal 9, tanggal 7 sampai tanggal 12. Baik, selanjutnya kita lihat data kesiswaan. Masuk pendataan siswa. Di sini sudah terekod semua seluruh siswa beserta dengan kelasnya. Kita kembali ke kesiswaan. Di sini ada pindah kelas. Di awal tadi kita sudah mengatur kelas masing-masing siswa. Hanya saja jika ada siswa yang dimungkinkan bisa pindah kelas, maka bisa diatur lewat sini. Nah, seperti ini. Kita kembali ke kesiswaan. Pencarian siswa. Kita bisa mencari siswa dari berbagai macam kategori. Kita ketik di sini. Selanjutnya
Statistik kesiswaan. Statistik hanya menunjukkan saja dari berbagai macam kategori ini. Komposisinya bagaimana ditunjukkan dengan data statistik. Nah, seperti ini. Kembali ke kesiswaan, PIN siswa dan orang tua. Jadi perlu diketahui bahasanya masing-masing siswa, orang tua, seluruhnya mendapatkan PIN, yang mana nanti akan ada gunanya pada penjelasan berikutnya. Baik, setelah kita kemarin membahas tentang kesiswaan, kita sekarang membahas tentang presensi atau daftar hadir siswa. Kita klik presensi harian. Pilih bulan. Kemarin saya sudah mengisi bulan September tanggal 6 tahun 2011. Kita klik di sini. Nah, kita ganti tanggalnya. Tanggal 7 September 2011. Kita isi hadir semua. Hadir 10. Simpan. Nah, maka secara otomatis tanggal 7 September sudah terisi. Saya input presensi baru tanggal 8. Kita coba isi. Ada yang izin, ada yang sakit, delapan izin 1, sakit 1. Kita simpan. Nah, sudah tersimpan tanggal 8 September. Setelah presensi harian diisi, selanjutnya kita melihat laporan presensi harian siswa, presensi harian per kelas, laporan harian data siswa yang tidak hadir, statistik kehadiran siswa, dan statistik kehadiran per kelas. Ada beberapa data yang sudah saya isi. Ini siswa dan Marcelinus. Nah, di sini kita lihat Marcelinus hadir 362, sakit 3, alfa 1, cuti 0. Untuk laporan presensi harian per kelas, kita lihat
Belum ada. Kita lewati saja. Pembenaran data siswa yang tidak hadir bersama dengan kelas, statistik kehadiran siswa. Kita bisa lihat di sini statistik kehadiran siswa masing-masing anak. Setelah presensi harian selesai, dilanjutkan dengan presensi hari pelajaran. Presensi pelajaran, kita isi data yang sebelumnya sudah diisikan. September 30 06 00. Kita lihat untuk pelajaran agama. Guru yang mengajar Eka Sanjaya. Guru pelajaran hadir. Materi pengenalan akidah. Pelembatan 000 hadir semua. Simpan. Data telah tersimpan. Kita lihat untuk melihat ini pelajarannya. Nah, seperti ini. Setelah kita isi presensi pelajaran, jadi kita coba buka laporan presensi siswa. Kita pilih siswa. Itu kena Ardiansah. Tanggal 1 September sampai 30 September 2011. Kita cari, kita lihat. Nah, jumlah kehadiran 1, jumlah tidak hadiran 0, jumlah seharusnya 1. Presensi kehadiran 100%. Untuk presensi ulangi untuk laporan presensi yang lain, nah, seperti itu penghitungannya. Kita lihat selanjutnya yaitu statistik kehadiran siswa. September 2011. Kita coba lihat. Nah, di sini akan muncul statistik dari absensi kelas. Setelah presensi, kita lanjutkan penilaian. Di sini ada beberapa modul, ada penilaian pelajaran, perhitungan nilai rapor, rata-rata RPP setiap kelas, rata-rata RPP setiap siswa, laporan nilai setiap siswa, rata-rata nilai setiap siswa, laporan lekser nilai, komentar rapot, dan nilai rapot setiap siswa. Kita lihat saja fitur-fitur yang di dalamnya. Isinya tinggal kita klik guru dan dipilih rata-rata RPP. Kita cari
Ini data ini bisa diambil dari data-data sebelumnya kalau kita mengisi. Kita kembali ke penilaian rata-rata RPP setiap siswa, demikian hal yang sama dengan di atas. Laporan nilai setiap siswa, siswa pelajaran matematika. Nah, jika kita sudah mengisi, pasti akan muncul nilai di tabel ini. Kita kembali. Rata-rata nilai setiap siswa, yaitu rata-rata dari masing-masing siswa tersebut. Perhitungan nilai rapor. Nilai rapor juga berdasarkan nilai yang diberikan oleh guru kepada siswa. Komentar rapor, jika guru ingin menambahkan komentar bisa dimasukkan di sini. Nilai rapor setiap siswa. Ini hasil akhir dari perhitungan nilai rapor. Setelah kita mengisi penilaian, sekarang saatnya kita menginjak ke pemilihan kenaikan dan kelulusan. Di sini kita dihadapkan untuk memutuskan bahwasanya siswa tersebut naik kelas atau tidak naik kelas. Informasinya berdasarkan data penilaian sebelumnya. Seperti ini contoh user interface-nya. Tidak naik kelas juga seperti itu. Nah, seperti ini. Setelah kenaikan dan kelulusan diputuskan, kita menginjak ke mutasi siswa. Di sini ada beberapa jenis mutasi siswa, yaitu dikeluarkan, mengundurkan diri, meninggal dunia, pindah sekolah, pindah tempat tinggal, atau mungkin ada keterangan yang lain. Nah, berikut sebagai contoh mutasi siswa, di sini ada siswa Bana Ferdiansah, kelas terakhir 10A, tanggal mutasi 2 Februari 2012, jenis mutasi pindah sekolah. Ini adalah statistik mutasi siswa. Dan daftar mutasi siswa. Sekarang kita sudah memasuki bagian terakhir dari modul akademik, yaitu pengaturan. Yang mana di sini ada beberapa poin, yaitu daftar pengguna, ganti password, audit perubahan nilai, dan query error log. Daftar pengguna, yaitu daftar pengguna yang bisa mengakses website ini, ganti password, audit perubahan nilai apabila ada nilai-nilai yang perlu disesuaikan, dan query error log untuk melihat kesalahan-kesalahan pengisian. Keluar, selesai untuk yang pertama, yaitu akademik. Setelah kita membahas modul akademik, sekarang kita membahas modul keuangan. Username dan passwordnya sama. Nah, kita dihadapkan pada menu-menu baru di atas. Yang pertama yaitu referensi, berisi tentang kode rekening akuntansi. Ini berisi kode-kode pembukuan, baik itu harta, piutang, inventaris, utang, modal, pendapatan, dan biaya. Yang kedua yaitu tahun buku, tahun pembukuan ini tahun berapa. Yang ketiga adalah tanggal tutup buku. Setelah kita mengisi data pada referensi,
Selanjutnya kita mengisi data pada penerimaan. Di sini ada flowchart kode rekening akuntansi yang kita buat tadi, jenis penerimaan. Penerimaan sudah kita isi, selanjutnya kita menginjak ke pengeluaran. Seperti muncul pada layar jenis-jenis pengeluaran, transaksi pengeluaran. Jenis-jenis pengeluaran ada beberapa contoh akun, bisa Anda tambahkan sendiri jika ada pengeluaran. Kan saya contohkan satu untuk bayar listrik. Di sini sudah terekod semua. Entertain tamu, tetap pembelian kendaraan operasional. Dan setelah dilaksanakan pencatatan, maka ada lembar pelaporan beberapa worksheet untuk pelaporannya. Setelah kita membahas tentang pengeluaran, kita membahas tentang jurnal umum. Di sini ada 2 poin, yaitu input jurnal umum dan pencarian data jurnal umum. Nah, kita di sini diperintahkan untuk mengisi debit atau kredit, mungkin akun-akun yang kita gunakan. Kalau misalkan pembelian barang, kita isi sesuai dengan akunnya. Kalau ada pembayaran siswa, kita isi dengan kas. Berikut adalah contoh yang sudah saya buat dari akun-akun tersebut. Setelah jurnal umum terisi, kita menginjak ke laporan keuangan. Di sini ada beberapa jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan transaksi keuangan. Ini audit perubahan data, laporan audit perubahan data. Jika ada, kalau tidak ada berarti nggak usah diisi. Laporan buku besar atau biasa disebut jurnal buku besar. Ini sudah ada beberapa contohnya. Laporan rugi laba. Ini bisa kita lihat bahasanya yayasan ini rugi atau laba. Nah, di sini ada keterangan laba. Laporan neraca. Laporan neraca percobaan, laporan perubahan modal, dan laporan uang kas. Ini akan terisi dengan sendirinya saat
Ulangi setelah kita mengisi penerimaan, pengeluaran, dan jurnal umum. Langkah selanjutnya yaitu kita ngisi inventory. Di sini sebagai tempat untuk mendaftar atau mendata barang-barang atau inventaris yang ada di sekolah, seperti ATK, fungsi printer, mungkin bisa menambahkan ATK-ATK yang lain, bisa kita menambahkan grup inventaris. Pengaturan sama seperti akademik. Selanjutnya keluar. Setelah keuangan selesai, kita lanjutkan dengan perpustakaan. Nah, untuk referensi, di sini ada perpustakaan, format, rak, katalog, penerbit, dan penulis. Di sini perpustakaan SMA, SMA umum, SMP, atau bisa menambahkan dengan yang lain. Format dalam buku, compact disc, ebook, atau yang lain. Selanjutnya untuk rak bisa kita tambahkan dengan contoh rak yang lain, seperti misalkan 101 sampai 200 dan sebagainya. Sedangkan untuk katalog bisa katalog sains, bahasa, dan sebagainya, bisa kita tambahkan juga. Untuk penerbit sesuai dengan judul, ulangi sesuai dengan buku yang ada di dalam perpustakaan tersebut, diterbitkan oleh penerbit mana saja, dicantumkan di sini. Begitu juga untuk penulis, dari judul buku tertentu dimasukkan nama-nama penulisnya. Lanjut, setelah kita mengisi referensi, kita isi pustaka. Ini untuk menambahkan pustaka baru. Untuk mencari pustaka, daftar pustaka, statistik peminjam terbanyak, ini belum ada data. Statistik pustaka yang paling banyak dipinjam, statistik peminjaman pustaka bisa dilihat di ini untuk mengetahui berapa banyak siswa yang gemar ke perpustakaan untuk meminjam buku. Selanjutnya untuk peminjaman, ini ada flow untuk peminjaman, teknis peminjaman. Untuk peminjaman baru, diisi di sini peminjam siapa, siswa atau pegawai atau anggota di luar sekolah. Selanjutnya ini adalah daftar peminjam semuanya yang sudah terekod, dan ini daftar peminjaman yang terlambat, yang lebih dari tanggal dikembalikan. Begitu juga dengan pengembalian baru, kode pustakanya apa, terus diproses, terus dicatat dalam daftar pengembalian dan daftar penerimaan denda kalau misalkan ada keterlambatan. Untuk aktivitas, kita bisa menambahkan aktivitas di sini, apa yang dilakukan setiap harinya. Ini untuk daftar aktivitas setelah kita mengisi aktivitas tadi. Pengaturan saya rasa sama dengan penjelasan saya sebelumnya. Selesai untuk perpustakaan. Perpustakaan selesai, selanjutnya kita menginjak ke kepegawaian. Nah, di sini ada
referensi, kepegawaian, presensi, pengaturan, dan keluar. Untuk struktur jabatan, nah ini jabatan strukturnya yang ada di sekolah tersebut bisa kita tambahkan di bawah-bawahnya lagi jika ada jabatan yang belum terdata. Untuk diklat yang ada di sekolah tersebut dilaksanakan diklat apa saja, satuan kerja, guru, koperasi, manajemen, atau usaha, yayasan, atau mungkin bisa menambahkan satuan kerja yang lain. Jenis jabatan, kepala, wakil kepala, koordinator, staf, dan jenis jabatan yang lain bisa Anda tambahkan di sini. Selanjutnya untuk kepegawaian, input pegawai, kita flashback sebentar ke referensi pada akademik. Di sana kita bisa menginputkan data pegawai. Di sini pun juga demikian, kita bisa menginputkan data pegawai tersebut. Jadi ada dua input data, salah satu atau bisa memilih salah satunya. Di sini cari pegawai, statistik kepegawaian, sampai di sini statistik kepegawaian. Sampai di sini untuk jadwal agenda kepegawaian. Ini untuk kenaikan jabatan, golongan, pangkat, gaji, dan sebagainya terekod semua ada di sini. Struktur organisasi, daftar urut kepangkatan. Nah, ini dari atas sampai jabatan paling bawah, jabatan beserta namanya. Untuk presensi yaitu daftar hadir pegawai atau karyawan di sekolah tersebut. Ada input presensi, sistem presensi berpadu fingerprint. Jika kita nanti bisa dikonekkan dengan fingerprint, akan terekod secara otomatis. Presensi lembur pegawai, rekapitulasi presensi pegawai, rekapitulasi presensi semua pegawai bisa terekod semua di sini. Jadi jumlah hadir dalam 1 tahun, tidak hadir, izin dan sebagainya terekod semua di sini. Saya skip. Pengaturan sama dengan sebelumnya, selesai untuk kepegawaian. Sekarang kita menginjak ke pelaporan. Kita buka ini untuk ke pelaporan. Jadi pelaporan ini dipegang oleh yayasan, ketua yayasan, atau mungkin kepala sekolah dan sebagainya. Di sini kita lihat eksekutif summary report. Jadi di dalam ini sudah disediakan segala macam informasi yang kita masukkan di sebelum-sebelumnya, entah itu tentang siswa, kepegawaian, keuangan. Laporan keuangan pun lengkap di sini, ada laporan transaksi keuangan, audit perubahan modal, dan sebagainya, sampai arus kas. Penerimaan juga terekod semua di sini. Baik itu perpustakaan juga ada, pengguna, daftar pengguna, titik saran, dan sebagainya. Prestasi guru, statistik kepegawaian, semuanya komplit ada di sini. Jadi kepala sekolah tidak harus membuka satu persatu modul tadi, tapi langsung dari sini semuanya bisa terekod. Setelah pelaporan selesai, selanjutnya kita masuk ke anjungan. Di dalam anjungan informasi ini bisa kita lihat segala macam bentuk publikasi atau informasi kepada siswa, orang tua, ataupun ke umum. Dengan berita sekolah, mading siswa, informasi siswa. Di sini kita masukkan nomor induk siswa dan PIN yang sudah tercatat atau sudah terekod di database dan sudah dipublikasikan ke siswa dan orang tua. Kalender, jadwal,
jadwal kelas, guru, pegawainya, penerimaan siswa baru. Nah, semuanya bisa melihat di sini. Jadi siapa yang mau daftar jadi bisa melihat di sini juga. Demikian tutorial yang sudah saya buat. Semoga bermanfaat bagi Anda yang ingin belajar lebih jauh tentang JIPAS. Sekian dan terima kasih.